Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita bersama-sama memulai pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ada yang mau memberikan kabar baik hari ini kira-kira? Baru dapat gajian atau mungkin naik pangkat atau baru dapat mimpi indah tadi malam. Ya wis, di-mute semua ya. Oke, nggak apa-apa. Memang repotnya kalau kuliah di Zoom itu begitu. Jadi saya ngobrol, ngomong sendiri, terus kemudian kalau mau ngomong harus buka mic begitu ya. Jadi tidak bisa cukup interaktif seperti di kelas. Padahal kita sudah 2 semester seperti ini ya. Baik, sudah ada 64 orang. Kalau yang dari IKS saya sudah kenal lah, paling tidak kenal sebentar dulu itu. Tetapi mungkin saya ingin minta teman-teman yang dari Unpas bisa kira-kira menampilkan diri, mengenalkan diri. Yang dari Unpas saja, yang IKS UIN Jogja nggak usah lah, menghabiskan waktu saja ya. Halo, yang dari Unpas, mana dari Unpas? Ya, ini ada Pak. Ya. Siapa kira-kira yang ada? Ini ada Pak. Nama-nama? Nama saya Ilham Nur Huda. Oke. Dari Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas Bandung semester 6. Oke. Ilham ya. Semester berapa tadi? Ya Pak. Semester berapa Ilham? Semester 6 Pak. Oh, semester 6. Ya, oke. Semester 6. Oke, ya. Baik, ada lagi yang dari Unpas, silahkan. Saya. Siapa? Yang mana ini? Friska, Pak. Hah? Friska. Iya, Pak. Silahkan, Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Febriani dari angkatan 2018, sekarang semester 6. Asalnya dari Bandung. Daerah Bone, Pak, Sulawesi Selatan. Oh, Bone. Bone itu Sulawesi ya? Iya, Pak. Jauh sekali dari Sulawesi, kuliahnya di Bandung. Oke, siapa lagi? Dari Unpas. Saya Pak, Siska. Siska. Namanya Siska saja? Ya, Siska saja. Siska Tok? Ya, Tok. Tok? Ya Allah. Ya. Padahal di sini ada yang namanya sampai nama 5 orang dipakai semua. Siapa kemarin namanya yang Davanska itu ya? Itu namanya nama orang sekampung dipakai sendiri. Kamu minta nama Davanska itu loh ya. Namanya panjang sekali dia itu. Siska saja ya. Dari mana Siska? Dari Bandung. Asli Bandung. Ya, oke. Semesternya sama ya, semuanya semester 6 ya. Baik, ada lagi siapa yang dari Unpas? Masih ada 3. Saya, Pak. Ada lagi ya. Siapa? Vira, Pak. Oh iya, Vira. Oke, Vira. Vira Areza. Dari mana Vira? Kenalin, nama saya Vira Areza dari FISIP Unpas Bandung, semester 6, asal dari Palembang, Pak. Asal dari Palembang. Oh ya, jauh juga ya. Dari Bone, Palembang, dari Sulawesi, dari Sumatera. Oke. Siapa lagi? Masih ada 2 lagi kalau nggak salah ya. Saya Pak. Wendy ya? Betul. Oke, silakan Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Bistira, bisa dipanggil Wendy. Saya mahasiswa dari
Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan semester 6. Saya asli Bandung. Salam Oh kenal ya, semuanya. oke. Asli Bandung. Asli Bandung. Kayak jin ya. Apa sepatu asli Bandung. Jaket, kalau di sini ada jaket. Jaket Bandung, sepatu Bandung, jin Bandung gitu ya. Kalau ini Wendy Bandung sama Siska Bandung. Baik, ada lagi kurang satu mestinya? Ada nggak? Ada satu lagi, Pak. Katanya belum di ACC, Pak. Oh, belum Namanya di ACC, Yusra. sorry. Ya. Belum di admit ya. Oke, masih ada di ruang tunggu. Siapa namanya? Yang Yusra itu atau siapa? Betul, Pak. Yusra Amal. Oke, ya. Oke. Baik, sambil menunggu mereka bergabung, saya kira saya juga perlu memperkenalkan diri kepada teman-teman yang dari Bandung saja, yang dari Jogja nggak usah ikut-ikutan. Ya, oke. Saya harusnya tidak pakai kopiah, lupa tadi saya soalnya sholat duhur terus langsung lari ke sini tadi ya, baru ingat. Saya Arif Maftuhin, saya mengajar di Prodi IKS sudah lama. Saya bahkan ikut mendirikan Prodi IKS karena dulu saya di jurusan pengembangan masyarakat Islam. Lalu pada tahun 2009 kami yang dari jurusan pengembangan masyarakat Islam itu dibagi dua, sebagian dosennya tetap di Prodi PMI, sebagian mendirikan IKS. Mendirikan IKS itu betul-betul mendirikan. Kita nyari mahasiswa baru, memperkenalkan prodi yang tidak terkenal itu. Belum ada orang kenal IKS di Jogja. Kita gerilya dari satu sekolah ke sekolah lain, memperkenalkan diri, nyari murid gitu ya. Di tahun 2009 itu dapatnya berapa ya dulu angkatan pertama itu? Enggak banyak. Angkatan pertama kalau enggak sekitar 30-an kalau nggak salah ya, atau kurang dari itu. Nah, tahun kedua, tahun ketiga, ya alhamdulillah semakin lama semakin banyak. Dan sekarang menjadi salah satu prodi yang cukup favorit di Fakultas Dakwah. Kalau ngukurnya Fakultas Dakwah ya. Kalau di UIN mungkin masih kalah dengan prodi-prodi di pendidikan. Karena semua orang mungkin memang pengen jadi guru gitu ya. Jadi baiklah kalau banyak orang pengen jadi guru ya. Karena mungkin di Indonesia itu juga banyak orang yang pintar menggurui gitu ya. Pintar menggurui, tapi susahnya adalah menjadi teladan sebenarnya. Nah, saya sudah bertemu dengan yang dari IKS itu kira-kira di minimal 1 mata kuliah. Kalau tidak begitu malah sudah 2 mata kuliah atau malah 3 mata kuliah. Berapa kali mata kuliah saya mengajar kalian itu, Sandy? 1 kali. Hah? Apa? 1 kali. PSI. Oh, baru PSI saja? Iya, Pak. Fikih sosial siapa yang ngajar? Pak. 2, Pak. Siapa? 3 ini, Pak. Nah, itu ada yang 3. Fikih sosial sama PSI, Pak. Nah, itu ada yang fikih sosial sama PSI. Emang tidak satu angkatan, Pak ini? Lupa, Pak, saya, Pak. Lupa. Iya, Pak. Kamu sama dosennya apa saja bisa lupa, apalagi saya sama kamu ya. Ya, jadi saya kalau sewaktu-waktu tidak ingat kamu jangan tersinggung gitu ya. Oke, saya mengajar 3 mata kuliah memang paling tidak di IKS. Yang pertama adalah pengantar studi Islam. Biasanya anak-anak semester 1 yang saya ajar kalau mata kuliahnya pengantar studi Islam. Lalu tergantung kurikulumnya ya. Kalau menurut kurikulumnya harusnya saya mengajar fikih sosial dulu, baru kemudian filantropi Islam gitu. Jadi urutannya itu biasanya seperti itu. Tetapi mungkin juga tidak. Jadi saya tidak tahu persisnya karena ada anak yang ngambilnya itu melompat gitu ya. Jadi tidak urut sesuai dengan tadi. Nah, mata kuliah filantropi Islam itu kalau di IKS, karena ada teman-teman dari Unpas juga, adalah mata kuliah yang memang terkait terutama dengan fikih sosial gitu ya. Jadi kalau fikih sosial itu memberikan pandangan secara lebih umum tentang ajaran Islam kira-kira yang mendukung atau terkait dengan relevan dengan masalah-masalah sosial. Nah, di dalam filantropi Islam itu kita bicara tentang ajaran Islam yang secara khusus memberikan solusi
gitu ya, terhadap masalah-masalah sosial atau potensi solusi terhadap masalah-masalah sosial. Jadi dari segi makronya tentu, tidak dari segi mikro seperti kalau kamu sebagai pekerja sosial menyelesaikan masalah sosial. Karena filantropi itu pada dasarnya dulu juga merupakan asal-usul pekerjaan sosial. Jadi social work itu dulunya adalah filantropi juga begitu ya. Nah, jadi kita ini belajar filantropi seperti belajar asal-usulnya social work. Nah, tetapi di dalam mata kuliah ini, kita secara khusus bicara tentang filantropi yang ada dalam Islam. Nah, filantropi dalam Islam itu, untungnya itu sebenarnya sangat banyak ya, ajaran-ajarannya, baik dari ajaran umumnya, sampai kemudian pada ajaran-ajaran yang terkait dengan operasionalnya, terutama terkait dengan kegiatan, fundraising-nya dan penyaluran dananya untuk menjadi bagian dari solusi masalah sosial. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya akan sharing beberapa hal yang akan saya sharing ini mungkin kalau bagi teman-teman yang dari UIN Sunan Kalijaga sudah diketahui ya, tetapi karena di sini ada teman-teman dari Unpas juga, saya akan berbagi agak lebih lengkap dari awal gitu kurang lebihnya. Jadi mata kuliah kita ini, filantropi Islam, itu adalah mata kuliah kalau di UIN disebutnya integrasi interkoneksi sebenarnya ya. Jadi melengkapi ajaran-ajaran, melengkapi pelajaran-pelajaran umum dengan ajaran-ajaran Islam. Oke, agenda kita hari ini nanti kurang lebih seperti ini. Nanti kita tadi sudah kenalan, lalu nanti kita akan mencoba melihat model pembelajarannya seperti apa. Yang ketiga media pembelajarannya, yang keempat adalah SAP dan kontrak belajar. Untuk SAP dan kontrak belajar nanti bisa dicek di Schoology, sementara kontrak belajar nanti akan saya kasih linknya ya. Nanti masing-masing orang tanda tangan sendiri-sendiri untuk kontrak belajarnya. Rencananya nanti seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tekankan berkali-kali karena kondisi pandemi ini membuat sebenarnya kita harus lebih mandiri dalam belajar. Saya hadir dari jauh begini tidak bisa banyak membantu, selain ya sekedar sebagai teman belajar dari jarak jauh gitu ya. Dan karena kondisinya, maka ya saya sebenarnya sudah berusaha untuk nanti dan mata kuliah ini didesain sedapat mungkin tidak memberatkan. Jadi saya tahu persis keadaannya, tidak semua orang mungkin punya fasilitas yang memadai jika harus kuliah daring, dan karena itu kita upayakan sedapat mungkin, sefleksibel mungkin gitu ya, apa yang terkait dengan kuliah ini dapat diikuti, diakses oleh semua orang gitu. Oke, sambil kita sampaikan nanti juga mungkin saya juga akan ngecek kondisi masing-masing ya. Kalau teman-teman sudah pernah ikut kuliah selama pandemi dengan saya, bahkan pengantar studi Islam kemarin di sini ya, saya tidak ingat. Kayaknya itu dulu luring ya. Nah, selama masa pandemi ini atau kuliah online-nya, saya mengambil pilihan untuk kuliah itu di Schoology. Jadi saya tidak menggunakan e-learning-nya UIN atau daring. Sekarang kan bikin yang baru ya, daring, tapi saya sepenuhnya menggunakan Schoology. Jadi kuliah kita adalah kuliah berbasis Schoology. Itu yang perlu diingat. Jadi tidak Zoom ini juga tidak gitu, tetapi Schoology. Oleh sebab itu materi kuliah nanti ada di Schoology. Tugas-tugas kuliah ada di Schoology. Evaluasi tugas ada di Schoology. Jadi semuanya di Schoology. Dan karena itu memang kita setting kuliahnya sebagai kuliah Schoology gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi
karena mungkin satu dan lain hal, dan juga dalam konteks tadi melengkapi dan alternatif fleksibilitas, maka kita juga kuliah, membantu kuliah yang psikologi itu lewat broadcast dan live communication-nya di WhatsApp. Jadi ada kelas di WhatsApp tadi yang mungkin di situ kita bisa sharing hal-hal yang terkait dengan teknis kuliah, lalu kemudian materi kuliah mungkin juga di-share di WhatsApp, juga di-share di psikologi gitu ya. Jadi saling melengkapi. Ini alternatifnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan, usahakan tidak japri. Kenapa? Karena kadang kalau pertanyaan terkait kuliah itu kan mungkin ada temanmu yang juga punya pertanyaan yang sama, sehingga saya tidak harus menjawab 5 orang dengan pertanyaan yang sama, terus kemudian jawabannya hanya orang itu yang tahu gitu ya. Jadi kalau bisa ya pertanyaan yang terkait dengan kuliah itu semuanya di-share di WhatsApp bersama-sama agar kita saling tahu masalah apa, jawabannya apa gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan WhatsApp. Jadi WhatsApp kita gunakan fungsinya sebagai pendukung, bukan sebagai media kuliah. Demikian juga Zoom sebenarnya seperti pada hari ini, itu kita perlakukan sebagai tempat untuk diskusi dan pendalaman materi saja. Kita tidak kuliah Zoom ya. Kalau saya menyebutnya Zoom ini bukan kuliah. Kita tidak kuliah di Zoom sebenarnya. Kuliah kita tetap di psikologi. Nah, pendalaman materi kalau ada pertanyaan, terus kemudian ada hal-hal teknis yang harus kita bicarakan, kita lari ke WhatsApp dan Zoom. WhatsApp kalau kita cukup bicara dengan teks, nah Zoom ini yang mungkin lebih interaktif, kita ketemu secara tatap kaca begini, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, ini yang harus kita sekali lagi, tolong ini dipahami. Karena itu, tolong tidak menyamaratakan dosen ya. Dosen A mungkin punya cara berbeda, dosen B punya cara berbeda lagi, dan saya punya cara berbeda, gitu ya. Nah, ini cara saya. Nah, kalau kemudian dosen lain misalnya kuliahnya di Zoom ya monggo gitu ya. Zoom sebagai tempat kuliah monggo, tetapi saya memperlakukan Zoom sebagai tempat pendalaman materi saja. Oleh sebab itu Anda karena tadi prinsipnya mandiri tadi, maka harus belajar mandiri dan itu dibuktikan di prosesnya lewat psikologi. Nah, kurang lebih ini yang basic yang harus kita pahami selama kita akan kuliah selama 1 semester ini, 14 kali pertemuan. Nah, kita bisa menggunakan alternatif-alternatif ini atau mungkin juga bersifat komplementari ya, saling melengkapi dari ketiga media yang kita sediakan ini. Nah, perlu juga mungkin saya sampaikan di awal ini, kalau ada yang punya masalah, kalau ada yang punya keluhan, kalau ada yang punya permintaan khusus terkait dengan proses belajar mengajar, tolong segera disampaikan di awal kuliah, gitu ya. Saya tidak tahu apakah Suryanto yang tunanita ikut kuliah di sini enggak ini. Oke, nanti kita cek ya. Saya belum ngecek semua mahasiswanya. Tetapi kalau ada difabel di antara kita, di antaranya kita, maka tolong segera lapor ke saya. Terus kemudian sampaikan kebutuhan untuk pembelajarannya apa ya, yang teman-teman difabel. Sekali lagi jangan sampai punya masalah terus disimpan sendiri. Anda harus menyampaikan itu sejak dari awal. Demikian juga yang tidak secara terang-terangan difabel. Saya selalu mengatakan itu. Mungkin teman-teman Unpas belum pernah mendengarnya, tapi teman-teman UI sudah pernah mendengarnya. Disabilitas itu tidak selalu kelihatan, ya. Disabilitas itu macamnya banyak, dan karena itu kalau ada di antara kita yang sebenarnya tergolong penyandang disabilitas, nih, saya kalau tidak pakai kacamata misalnya, ini kan termasuk menyandang disabilitas karena kemudian saya tidak bisa membaca teks yang ada di komputer saya sendiri, maka saya harus menggunakan alat bantu, asistif teknologi untuk bisa membaca.
Nah, kadang kan yang seperti ini kita tidak mengakui bahwa ini adalah disabilitas gitu ya. Demikian juga kalau ada orang yang susah belajar, slow learner, mungkin ada learning disorder atau apa ya yang terkait dengan hal-hal semacam itu, jangan ragu-ragu untuk sharing kepada saya. Kalau ini boleh tidak lewat grup ya, mungkin bisa japri ke saya, menyampaikan keadaannya, minta untuk akomodasi, nanti kita pikirkan bersama. Kalau Anda misalnya ada tugas, lalu tugas itu secara pribadi berat bagi Anda dengan 1 dan 2, 3 alasan, maka kita bicarakan ya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk ngenyang itu ya. Menawar apa yang mungkin terbaik bagi Anda dalam proses pembelajaran itu. Kita usahakan sekali lagi untuk sefleksibel mungkin ya. Kita usahakan untuk sefleksibel mungkin. Anda fleksibel, saya fleksibel gitu ya, tidak kaku-kaku banget dengan satu cara. Jadi kurang lebih seperti itu, karena nanti kita sharing juga SAP-nya, jadi nanti tidak perlu khawatir tentang di mana yang kira-kira kita perlu untuk melakukan kebutuhan pribadi tadi. Oke. Itu secara umum dulu ya. Tapi kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa. Sebelum saya sharing yang lebih detail di SAP-nya. Silakan kalau ada mungkin pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan teknis yang umum tadi ya. Umum dulu, jangan nanya soal nilainya bagaimana, belum sampai ke sana kita. Mengheningkan cipta mulai. Pak, ya. Pak. Siapa? Sudah, Muhammad Anwar. Ya. Saya mau tanya, kalau kan ini kuliahnya kan satu. Apa? Ini kuliahnya kan setengah 1. Ya. Kalau saya telat, soalnya saya tidak jelas mendengar. Jamaah kalau sholat zuhur, suruh jamaah waktu sholat zuhur. Ya. Kalau telat boleh nggak, Pak? Kalau telat itu urusan pribadi ya. Saya tidak boleh atau tidak boleh. Pilihan. Jadi saya tidak tahu kondisi orang masing-masing. Sekali lagi saya ingin juga sampaikan, Zoom ini tidak bersifat wajib. Kamu tidak ikut Zoom juga tidak apa-apa gitu. Jadi Anda lihat di awal tadi, kuliah kita di psikologi. WA, kemudian Zoom, itu bonus. Ya, bonus itu kalau Anda mau ambil silahkan. Tidak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya fleksibel saja untuk urusan orang mau ambil tidak ambil, karena pada dasarnya ini adalah bonus. Nanti misalnya yang tidak bisa ikut secara langsung, nanti setelah acara ini rekaman Zoom kita akan kita sharing di YouTube. Jadi yang tidak ikut pun sebenarnya bisa tetap mengikuti kuliah ini secara full. Paling tidak nonton ya, tidak interaksinya, tetapi tahu apa yang kita bicarakan secara penuh, tidak ada yang kelewat sama sekali. Jadi Zoom ini tidak bersifat wajib. Sekali lagi, kuliah kita ada di psikologi. Kamu mau telat, mau login terus kemudian tiduran dan tidur beneran juga saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu gitu. Urusannya dengan orang sudah tua-tua begitu wajahnya kan. Jadi ya saya tidak akan memperlakukan kamu seperti anak-anak. Jadi monggo kedewasaannya sendiri masing-masing. Jadi merdeka, kampus merdeka katanya sekarang ya. Jadi silahkan. Saya juga tidak menilai orang dari aktif dan tidaknya di Zoom ya. Nanti kalau saya harus menilai seperti itu, saya harus nyontreng wajahnya satu-satu, ini yang kelihatan ngantuk siapa, terus kemudian yang kelihatan bersemangat siapa.
Wahyu dapat nilai A karena senyum-senyum terus dari tadi misalnya. Nah, Krisma dapat nilai A+. Ya, misalnya begitu ya. Ilham dapat nilai A karena background-nya Jogja misalnya, nggak ada. Saya tidak akan mendalangi orang satu-satu begitu. Vivi dapat nilai B karena Depro. Depro itu apa bahasa Indonesianya ya? Ya, jadi kita kuliahnya sekali lagi di psikologi ya. Silahkan ini di garis bawahi sekolah kita ada di psikologi gitu. Oke, ada lagi pertanyaan sejenis itu, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Siapa ini? Kayaknya mau ngomong. Oh, baru masuk. Selamat datang Yusra. Ini kayaknya kamu login terus ya, sinyalnya kurang baik. Oke, kita sharing screen berikutnya ya. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade. Saya barusan dapat notifikasi dari dari Zoom, karena ini gratisan ya Zoom-nya, jadi hanya 40 menit. Nanti kalau tiba-tiba putus, tolong login lagi di link yang sama ya. Jadi seperti biasa, kalau tiba-tiba putus karena karena waktu yang terbatas, nanti kita login lagi saja gitu, nggak usah repot-repot. Oke, saya akan sharing screen terkait dengan SAP kita, biar kalian tahu gambaran kuliahnya seperti apa. Oke, pertemuan hari ini nanti ada tanda tangan kontrak, memiliki kopi SAP ada di psikologi. Hadir pada saat kuliah pertama. Ya, saya itu berharap mahasiswa itu selalu hadir pada kuliah pertama karena itu yang menentukan ya. Menentukan itu artinya yang diingat-ingat. Informasinya ada di situ. Lalu kemudian nanti kita mulai diskusi tentang filantropi mulai pertemuan kedua. Ya, ada diskusi tentang definisi filantropi. Lalu yang ketiga dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya tidak akan membacakan seperti membaca surat Yasin. Nah, kurang lebih gambarannya mata kuliah kita itu bicara tentang kalau dalam Islam itu zakat, infak, sodakoh. Ya. Zakat, infak, sodakoh dan segala jenisnya. Jadi ini mata kuliah yang berbicara tentang bagaimana mengelola dana umat, bagaimana menyalurkan dana umat, bagaimana hal itu dilakukan di dalam praktek kita sebagai umat di Indonesia. Nah, jadi kurang lebih nanti materinya seperti itu. Ya, ini kayaknya saya belum merevisi ini ya. Nanti kita revisi soal itu ya. Saya tidak akan menunjukkan dulu karena itu belum sempat saya revisi tadi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kita sudah menyediakan buku bahan ajarnya sebenarnya ya. Ini bisa saya sharing ya, semua bisa lihat ini. Ya, jadi kita sudah menyediakan, sudah punya bukunya, Filantropi Islam Teori dan Praktek. Buku ini dalam versi digital ada di Google Book. Kamu kalau ke Google Book nanti saya sharing linknya di chat ya, biar kamu bisa buka langsung. Ya, jadi kamu bisa buka di versi ini. Nanti kamu klik free sample misalnya. Ya, bukunya seperti itu, bisa dibaca secara online begini. Jadi itu bukunya yang kita pakai selama 1 semester ini. Seperti kamu lihat di sini, harga buku ini dijual oleh penerbit
secara online dengan harga 20.900. Saya sudah ngomong sama penerbitnya dan saya minta diskon tadi. Kalau kamu membeli buku ini secara online, ini saya sharing nomor kode kuponnya ya. Ini kalau kamu pakai nomor kode kupon berikut ini, saya share di chat juga, biar enak. Nanti saya share di WA kalau ada yang belum catat. Nah, kode kupon itu bisa kamu gunakan, nanti dapat diskon 15%. Ini khusus untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah filantropi Islam. Ya, jadi bukunya itu yang kita gunakan dalam kuliah ini. Saya tidak mewajibkan membeli buku. Sekali lagi, saya hanya memberikan alternatif bukunya, tetapi kalau misalnya satu dan lain hal, karena satu dan lain hal, Anda tidak bisa membeli juga tidak apa-apa. Ini yang penting itu adalah teman-teman nanti punya materi untuk belajar. Jadi kalau teman-teman cukup kreatif, mau riset gitu, sebenarnya materi-materi itu nanti juga bisa dicari sendiri secara online, dikumpulkan sendiri, itu juga bisa. Jadi jangan khawatir kalau kamu tidak punya anggaran untuk beli buku juga nggak apa-apa. Jadi ini sifatnya hanya sunnah saja, karena buku itu sifatnya adalah kompilasi pengetahuannya. Nah, pengetahuannya sendiri itu banyak tersedia secara terbuka, apalagi mata kuliah kita, fikih filantropi Islam itu, isi materinya itu banyak tersedia di dunia dalam banyak referensi gitu ya. Jadi buku ini hanya sifatnya mengumpulkan apa yang tercerai-berai di dalam dunia pengetahuan itu dalam satu buku saja. Tapi kalau kamu buka materinya, daftar isinya, maka kamu bisa mengisi sendiri daftar isi itu. Jadi kalau kamu buka sampel tadi kan ada daftar isinya ya. Nah, ini misalnya saya tunjukkan saja daftar isinya, kamu bisa cek sendiri juga. Nah, kalau kamu lihat ini kan sebenarnya kamu bisa saja cari sendiri di internet, mengenal filantropi. Mengapa orang menolong orang lain? Nah, tanya saja Google, kira-kira mengapa orang menolong orang lain. Kemudian filantropi versus charity misalnya. Apa perbedaan antara filantropi dengan karitas? Tidak usah baca buku ini juga nggak apa-apa. Kamu bisa nyari sendiri di internet gitu ya. Jadi tidak harus beli buku ini. Praktek filantropi global. Kamu bisa search di Google. Ada apa dengan filantropi global? Terus kemudian di bagian filantropi dulu dan kini. Ada topik tentang social justice filantropi. Kamu bisa cari di Google. Sekali lagi, ini bukan mewajibkan sifatnya ya. Saya hanya memberi alternatif. Kalau misalnya dibutuhkan kompilasi materi yang sudah tersedia, silahkan membeli buku ini dengan tadi harga diskon yang sudah saya share dari penerbit itu. Jadi bukunya, SAP-nya semua sudah kita sediakan ini. Nanti yang SAP akan saya share di Schoology. Link bukunya juga akan saya share di Schoology. Nah, kira-kira itu yang akan kita pelajari, teman-teman sekalian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oh ya, mesti terkait dengan tugas ya. Seperti di sini, ada review buku yang tadi. Kalau kamu tidak punya bukunya ya nggak apa-apa. Kamu mereview materinya. Gitu ya. Jadi silahkan kamu cari buku yang kurang lebih sama dengan buku filantropi Islam. Itu di internet ada banyak sekali buku filantropi Islam. Nah, nanti kamu mereview. Saya juga akan sharing nanti di Schoology buku-buku tentang filantropi Islam. Yang kamu juga bisa review. Pak, saya tidak punya buku itu tadi, buku yang saya tulis itu. Terus kamu mau mereview buku lain, silahkan, tidak apa-apa. Jadi saya open saja ya, terbuka untuk kamu misalnya mau pilih yang lain. Terus kemudian kita diskusikan hasil reviewnya. Nah, kemudian ada beberapa kuis. Ini dirancang saja ya. Saya rencanakan saja ada 4 kuis, tetapi itu tidak harus.
Jadi nanti kita lihat keadaannya, kalau memungkinkan 4 ya 4, kalau 4 itu terlalu berat ya kita kurangi. Kita berencana saja 4 itu, tetapi bisa kurang dari itu. Di 4 itu rencana, tidak mungkin tambah ya. Jadi saya pastikan itu tidak tambah, tetapi kemungkinannya malah berkurang gitu ya. Jadi kalau ini ditulis review artikel dan diskusi online, ini kita bagi nanti, tidak setiap orang mengerjakan. Jadi misalnya untuk materi pertemuan 10 siapa, 11 siapa, 12 siapa, 13 siapa, begitu. Jadi tidak semua orang presentasi atau mereview artikel setiap minggunya. Kemudian nanti ada makalah di akhir kuliah. Mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan materi maupun tugas kuliahnya, silahkan. Kalau belum cukup jelas. Sekali lagi nih, saya tampilkan. Tugas kita yang pertama mereview buku. Bisa buku filantropi Islam yang tadi saya sharing, yang saya tulis itu. Anda juga bisa mengambil salah satu buku PDF, tetapi yang tersedia di buku itu sayangnya bahasa Inggris ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kamu mau pakai yang bahasa Inggris itu juga nggak apa-apa. Nanti akan saya sharing yang bahasa Inggris itu di kelas psikologi. Insya Allah nanti akan kita sharing. Nggak ingat apa sudah saya sharing atau belum, tapi nanti akan saya sharing beberapa buku psikologi ya. Ya, buku psikologi, maksudnya buku filantropi Islam. Nah, ini sudah saya sharing sebenarnya. Jadi di folder pustaka filantropi Islam itu, ini ada banyak buku ya. Yang paling atas itu adalah disertasi. Disertasi dari Mbak Amelia Fauzia. Itu bukunya bagus. Kalau teman-teman mau pakai itu juga bagus ya. Silahkan nanti digunakan untuk review yang pertemuan minggu pertama itu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti dicek sendiri di psikologinya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Ini sebenarnya cuman alasan aja sih Bapak, kenapa pakai psikologi gitu. Kan sebelum-sebelumnya itu pakai gimit atau misalnya apa sih kelebihannya gitu aja sih, Pak. Kelebihannya? Iya gitu, kayak Google Classroom waktu itu ya, Pak. Gitu. Oke. Kalau kamu lihat di psikologi, Google Classroom tidak seperti psikologi sama sekali ya. Dari segi interaksi, kemudian fitur, itu tidak selengkap psikologi. Terus nanti kalau soal penilaian, misalnya saya juga lebih fleksibel dalam mengatur pengaturan manajemen nilai, manajemen tugas, dan seterusnya. Yang kalau di psikologi itu mudah gitu ya. Jadi misalnya nanti saya mengoreksi makalah apa dan seterusnya, di psikologi juga lebih mudah. Nah, yang lebih penting lagi kalau saya di psikologi ini memang sejak dari sononya, psikologi itu kan memang dibuat sebagai memang untuk school management gitu ya, untuk sekolah, untuk kelas manajemen, learning management, LMS gitu ya. Google Classroom itu baru sangat basic yang tidak cukup memenuhi kebutuhan kita untuk secara full kuliah menggunakan manajemen kuliah daring di fitur-fitur yang dimiliki oleh psikologi. Itu Mbak, jadi kenapa tidak menggunakan Google Classroom ya? Ada lagi silakan. Ya kamu juga biar punya pengalaman yang beda kalau misalnya. Nanti kamu jadi guru atau jadi dosen, oh ya ada
alternatif ini misalnya gitu ya. Saya bimbingan skripsi pun ini kalau saya sharing, nah saya bimbingan skripsi pun pakai Schoology ya. Jadi saya kalau teman-teman nanti skripsinya sama saya, nanti ya bimbingannya pengelolaannya bukan bimbingannya melalui, tapi pengelolaannya itu bisa melalui Schoology ini. Jadi misalnya ini ya kalau misalnya di Schoology kan saya enaknya kita bisa lebih interaktif begini mendokumentasikan kegiatan banding kalau saya pakai yang lain gitu ya. Jadi begini, nah, terus kemudian saya bisa nyorek-nyorek seenak saya begini kalau misalnya di Schoology, sama seperti nanti misalnya gitu, ini ada yang salah misalnya gitu ya. Nah, ini beda dengan kalau saya pakai Google Classroom. Hal seperti ini agak susah, fiturnya belum selengkap ini. Ya Allah. Sopo kuwi ngantuk kowe. Pak, izin bertanya untuk absennya di Schoology juga? Apanya? Absen sih. Oh, tidak ada absen. Oh. Ya, kenapa tidak ada absen? Nah, karena kita tidak pernah absen. Kalau kuliah online itu logikanya sebenarnya kalau misalnya tadi saya katakan kelasnya di Schoology ya. Schoology itu kan 24 jam bisa kamu akses ya. Kalau kamu tidak bisa akses hari ini ya besok. Tidak bisa jam ini ya nanti malam gitu lah. Jadi kita tidak punya presensi khusus untuk kelas online ini gitu ya. Apalagi Zoom ini tidak kita pakai sebagai ukuran kehadiran. Jadi yang paling penting oleh sebab itu adalah mengerjakan semua tugas. Jadi selama kamu mengerjakan semua tugas, insya Allah beres gitu ya. Jadi tidak perlu mikir absen. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sani Nadiro kelihatannya sudah ngantuk. Silakan kalau mau nanya. Memaksakan diri melek loh, Ibu. Pak. Ya, siapa? Halo, silakan. Tidak ada? Ya, makanya sebenarnya 40 menit itu cukup ya kalau misalnya untuk cukup-cukupan gitu ya. Ini tambah pun juga tidak banyak yang perlu ditambahkan. Oke, silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup kuliahnya untuk hari ini. Jadi nanti saya akan sharing informasi selanjutnya di WhatsApp. Informasi terkait dengan kuliah. Terus kemudian tadi kontrak belajar akan saya sharing di WhatsApp. Terus kemudian pastikan bahwa semua sudah login di Schoology. Itu saja. Terus kemudian tugasnya mulai minggu depan. Saya kasih waktu waktu untuk review itu saya kasih waktu 2 minggu. Jadi tidak minggu depan kita masih ngobrol aja secara umum. Kemudian baru kita bicara tentang review buku itu 2 minggu lagi. Kira-kira cukup ya kalau 2 minggu gitu ya. Cukup? Kalau cukup kita akhiri kuliahnya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Gendang bubuk yang ngantuk. Siap. Ya. Coba. Makasih Pak. Makasih. Makasih, Pak. Terima kasih Pak.